Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqal azim. Wa sadaqal rasul karim manahnu ala dzalika minasyaitin wa sakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya taklimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Tamu kita Pak Akhir, Ustadz Akhir, Pak Rektor, Pak Masuri, Pak Anggito, semuanya lah saya yang tidak perlu saya sebut satu-satu, terutama para orang tua-tua kami, para sesepuh kami, para senior kami. Mohon maaf Kang Akhir, saya dahulukan yang tua, karena dalam tradisi Jawa orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, mohon maaf, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, monggo silahkan. Saya tadi sore di tempatnya Pak Anggito Abimanyu juga hal yang sama. Setiap saya bikin statement seperti ini selalu direspon di seluruh Indonesia, selalu merespon senyum dan tertawa karena ada dua kesalahan mindset yang salah secara akidah. Maka perlu saya luruskan karena setiap kematian di Jawa, di Jogja, selalu pertanyaan yang basic yang selalu keliru adalah usia berapa, kedua sakit apa. Itu kesalahan dalam bertanya. Karena selalu orang mati dikaitkan dengan usia. Mohon maaf, tidak ada hubungannya mati dengan usia. Tidak ada korelasi yang signifikan antara tua dengan mati. Nyatanya di Indonesia justru di population studies, di pusat kependudukan tercatat kematian yang paling banyak adalah usia remaja. Jadi jangan terlalu berharap kalau mati. Mungkin urut malah dari tengah-tengah itu, yang muda-muda itu semuanya. Baru ke tengah-tengah ini, baru ke depan sini, mati terakhir saya. Insya Allah. Mati itu kapanpun. Nanti ada tiga aspek kenapa mati itu dirahasiakan. Satu, auqat, waktu. Dua, itu ya tempat. Amkan, mau di mana kita nggak tahu. Yang ketiga adalah asbab, sebab kematian nggak tahu. Itu dirahasiakan Allah sampai hari kiamat. Kita mati itu kapanpun tidak ada yang tahu. Dan untung manusia nggak tahu kapan matinya. Karena Nabiullah Musa alaihissalam pernah bertanya, ya Allah, nggak semua orang dikasih tahu matinya kapan. Musa, itu beri ucapku, ana a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku Tuhanmu, kamu hambaku. Yang penting bagi kamu Musa, bukan kapan kamu mati, tapi apa yang sudah kau siapkan untuk kematian. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Apa yang udah. Dan alhamdulillah ketika kembali ke umatnya, Nabi Musa sadar. Untung manusia nggak tahu kapan matinya. Sebab kalau manusia tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Setiap orang ketemu pasti saling tanya, kapan mati? Kurang 3 tahun, kurang 2 tahun. Oh, saya kurang 2 hari. Bayangkan. Saya nggak bayangkan kalau yang hadir ini tahu bahwa matinya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah cerah. Walaupun sisi lain, kalau orang tahu matinya kapan juga senang, karena bisa nyebarkan undangan. Broadcast kan, hadirilah pemakaman kami. Ya. Datang ya, cius, cemungut. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Tidak putih Pak Sentot, neng kuburan le. Ada apa? Mau mati ini kurang 2 jam nih, Masya Allah. Tapi pasti. Yang kedua adalah di mana. Karena saya pernah diadu dengan Mama Loren di Trans TV. Katanya Mama Loren bisa nerawang bahwa artis ini akan berjodoh, artis ini bisa akan gagal, ini akan sukses, ini akan tumbang. Kalau memang bisa nerawang, saya tanya Mama Loren, tahu nggak matinya di mana? Maaf, kalau itu saya nggak bisa nerawang. Sebab kalau logikanya kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Bandung.
Malaikat Israel mau nyabut kemana nih, cari nggak ketemu-ketemu. Jadi kita tidak tahu kapan pun, dan tidak harus sakit. Nyatanya orang sehat segar-bugar terus mati ada, orang tidur bablas mati ada. Mohon maaf, orang olahraga biar sehat mati di lapangan. Basuki, Haji Mas Said, kiper Persela Lamongan, Khairul Huda mati di tempat olahraga. Mati itu kapanpun, mohon maaf. Orang itu enak-enak, ya Allah piknik biar seneng-seneng, pulang mati ada. Bisnya masuk jurang di Bandung, tempatnya air, Kang Air, mati sak bis semuanya, kapanpun mati. Orang habis dengarkan ceramah pulangnya mati, banyak. Serius, serius sebenarnya. Kalau yang ceramah mati jarang. Serius. Berapa waktu yang lalu meninggal di tempat siapa? Kori di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa, Menteri Sosial. Meninggal di tempat koriknya. Kok tahu? Tahu karena seharusnya yang ngisi pengajian saya. Tapi karena barengan tempatnya Mas Pratikno, tempatnya Menseknek, saya pilih ke Menseknek karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Dan mati, saya suruh ganti Ustadz Taufik, ditelepon, Ustadz ini ketunda 2 jam, ngapa? Karena koriknya meninggal dunia. Tapi yang meninggal koriknya, penceramahnya aman. Ya. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin, Allahumma amin. Enggak. Paling enggak ya Ustadz Nur dulu lah, imamnya dulu. Enggak, kalau Ustadz Nur sama saya mungkin duluan saya. Ngelayatnya duluan saya. Ya. Hari ini mohon maaf, pertama saya tadi agak ragu-ragu ketika siang tadi mau ngisut tiket. Karena saya dari Jakarta, saya terbang sini dan nanti malam saya harus balik ke Jakarta lagi. Karena saya update lagi, saya termasuk yang diedit apa enggak penceramah di sini. Nah, ya, karena saya jangan-jangan termasuk yang kena edit, karena saya sadar betul saya tidak termasuk 200 orang yang direkomendasi. Jadi mohon maaf, terus terang saja. Dan walaupun mohon maaf, tidak usah tepuk tangan, ini di masjid biar untuk umat. Enggak apa-apa, karena ironis juga, walaupun saya ini tidak masuk 200, tapi toh saya juga diundang oleh Menteri Agama, Mas Kemenak undang saya buka bersama. Begitu telepon, loh saya nggak masuk 200 kok diundang, itu gimana ini untuk ngisi ini? Nggak apa-apa, itu toh nggak masalah, nggak ngefek bagi saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya disodori untuk bicara tentang ketahanan keluarga. Biasanya ini ada tulisan maksimal 20 menit, khusus kepada saya tuh dihilangin. Ini di mana ini biasanya? Maksimal 20 menit ada di sini biasanya, ini kok dihilangi. Gara-gara kemarin diprotes saya, udah ya, 20 menit betul langsung diprotes, terus. Hari ini saya juga nggak akan lama-lama, paling 2 jam. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, keluarga menjadi basic yang penting karena itu miniatur masyarakat Muslim. Sampai karir sehebat apapun nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka baiti jannati, surga itu ada di rumah. Surga itu bukan di karir, bukan di fakultas, bukan di hotel, bukan di jalan, tapi di rumah. Maka hari ini izinkan saya, ini lebih aman karena bicara mengenai keluarga. Jadi nggak nyangkut politik sedikit. Nanti yang politik yang gubernur itu urusannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf. Artinya apa? Bahwa keluarga ini penting. Keluarga tentu ada 3 komponen. 1, bicara tentang suami, istri, dan anak. Tentu saya tidak akan bicara tentang parenting karena itu terlalu makan waktu. Saya batasi kepada hubungan suami istri saja. Penting kaitannya dengan ini karena detik.com menulis paling tidak ada beberapa predator ketahanan rumah. 1, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 68 pasang orang yang cerai. Kita duduk di sini nanti 1 jam pasti sudah lebih dari 68, 69 tambah Nazar dan Musdalifah, 60, mungkin sudah 70 sama Sandi Sandoro, 71 sama Farhad Abbas sama Regina juga baru saja ini. Dan umumnya orang-orang ini, saya kasih shortcutnya dulu karena ini kultum tidak boleh terlalu lama, bahwa umumnya adalah tidak menangkap pesan Ramadan. Ramadan ini ada pesan yang sering tidak disadari adalah membangun kebersamaan. Sekali lagi, puasa ini mudah amalan yang paling mudah diterima. Seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa, asyamuli wa ana ajribi.
Puasa ini hanya untukku, aku yang melihat, aku yang menilai, aku sendiri yang akan memberi pahala kepadanya. Kata Allah dalam hadis qudsi. Saya ingin review sebentar. Seluruh amal Ramadan itu bisa untuk manusia, semua amal itu bisa untuk manusia kecuali puasa. Saya ingin ulang, sholat bisa untuk manusia, maka sholat bisa dipamerkan, bisa difoto, bisa disuting. Pak Jokowi nanti sholat dimanapun pasti disuting dan difoto, karena bisa dipamerkan, bisa di show off. Maka wailul lil musholin, celaka orang yang sholat, karena sholatnya itu ada yuraun. Sholat biasa-biasa, di belakang ada gubernur, sholatnya dikusuk-kusukan. Bismillah, alhamdulillah, falak, biar kelihatan lulusan IAIN SAG ini, sarjana alam gaib luar biasa. Biasanya kulhu ina ini sapi hismah, hal ataka, al baqarah, al imron, kadang-kadang hadis pun dibaca. Walabdalin amin an nabi urata hadis kok dibaca. Bisa, maka sholat bisa untuk manusia, haji apalagi. Ini kebetulan ada Dirjen Haji Anggita Abimani itu. Jadi PJ sudah setahun kok nggak diangkat-angkat, nggak jelas ini. Baru pertama kali ini ada PJ nggak diangkat-angkat, sudah setahun lebih. Ini jadi diangkat apa mau dicopot sekalian, masih yang jelas ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, haji apalagi sekarang sudah tidak bisa ini. Saya umroh baru 59 kali, haji baru 17 kali. Saya hafal setiap orang haji sekarang selfie di depan Ka'bah, karena memang bisa untuk show off, bisa foto. Kadang-kadang satu keluarga bisa membawa 4 kamera, bapak, ibu, 2 anak semua membawa kamera. Saya tanya, ini kok satu keluarga 4 kamera? Kalau saya yang bawa, saya nggak masuk dalam rekaman. Jadi suami istri malah syuting-syutingan, mbak, kelihatan wajahnya. Bisa untuk pamer. Kadang-kadang bila pulang kalau haji kemana-mana, itu baru khutbah Arafah selesai aja telepon ke rumah, tolong bikinkan kartu nama. Loh, kan masih banyak. Belum ada H, hanya ditulis di H. Diundang pengajian nggak datang gara-gara undangannya kurang, haji protes. Sudah saya tulis, haji saya 3 kali, ayo. Bisa, artinya bisa untuk sedekah apalagi. Tapi puasa tidak bisa. Puasa ini tidak bisa. Puasa mau dipamerkan apanya? Di foto nggak bisa, ini foto pas puasa, ini foto pas nggak ada bedanya. Oh, kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Oh, gemuk banget, itu jarang puasa. Kalau itu ya, kayaknya ya itu. Nggak bisa, karena ada nggak orang yang gemuk tapi rajin puasa, ada nggak? Banyak. Ada nggak orang yang kurus tapi tidak pernah puasa? Ada nggak? Ada. Jawab dia, itu orangnya di tengah-tengah itu semuanya. Tetapi puasa tidak bermakna kalau satu tidak membangun kebersamaan. Maka forum, mohon maaf, keluarga ini bisa dikuatkan dengan puasa, dengan amaliyah Ramadan. Minimal bisa sahur bareng, bisa buka bareng, sholat bareng, baca Quran bareng. Karena dari ratusan orang yang telepon, SMS, WA datang ke rumah saya, rata-rata orang yang cerai dimulai dari tidak ada kebersamaan. Apalagi sekarang sulit untuk cari share activity ini. Di Eropa sekarang ini diwajibkan setiap ini nanti kalau jadi penguasa tolong jadi kebijakan. Bagaimana ketahanan rumah tangga ini? Di Inggris itu setiap minggu sekali harus keluar suami, istri dan anak main bumerang sama anak ke bapak kan, supaya ada. Sekarang ini di tempat makan saja nggak bisa bareng karena main handphone. Makanya rumah saya bikin kolam renang supaya ada shared activity, supaya bapak bisa bayangkan rumah saya. Tapi ya cuman kecil, 1 meter kali cuman. Karena untuk shared activity. Karena dengan begitu setiap hari libur, anak istri semuanya harus masuk kolam renang. Karena di kolam renang pasti ada kebersamaan. Nggak mungkin di kolam renang mainan handphone semuanya. Karena apa? Karena kurangan. Kalau bisa, apalagi bisa sa'atain, rokaatain, kotrotain. Jam 2 malam 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. Itu kunci supaya orang tidak ada ini. Karena saya kasih shortcutnya dulu, karena waktunya nggak panjang. Rata-rata orang yang cerai karena kurang kebersamaan. Mulai hari ini makan bareng, tidur bareng, ngecat rumah putuskan bareng, beli mobil putuskan bareng suami istri. Tapi gimana? Saya pengen warnanya hitam, istri pengennya putih. Ya beli 2, itu aja kok repot. Hitam sama putih. Oh nggak cukup ya beli 1, separuh dicat hitam, separuh cat putih.
Yang seneng hitam biar di depan, putih biar di belakang, gitu aja kok repot. Apalagi jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri, dan itu sunnah Rasul. Itulah jadi dalil kenapa orang sentuhan suami istri tanpa syahwat tidak membatalkan puasa, karena berapa kali diriwayatkan Rasulullah mau sujud itu ada kaki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka oleh Rasulullah dicubit. Satu ketika pernah jubit, satu ketika juga pernah diangkat, dipindah baru untuk sujud, karena rumah Rasulullah cuma kecil. Nah, mungkin nyubitnya pakai kaos tangan atau mindahnya pakai kayu, dicutek pakai gini, enggak. Jelas itu dipegang, maka sentuhan jelas tidak kaitan dengan batal karena kebersamaan itu. Tapi gimana istri diajak sholat malam, alasannya menstruasi berhalangan. Kalau memang menstruasi temani sholat, sholat. Menstruasi nemeni sholat, aku sholat kamu tidur di depan itu. Waktunya suami sholat biar dia tidur, dan sunnah Rasul. Maka kalau pengen sunnah Rasul begitu, nanti kalau suaminya sholat, ibu waktu mau sujud tangan kakinya kasih di tempat sujud. Insya Allah nggak dipindah, tapi orang wedok micek tok luar biasa. Waktunya kita sholat biar istri tidur, waktunya berdoa suruh pindah bantalnya istri itu di pangkuan suami, sehingga suami waktu berdoa itu jelas yang didoakan itu istri sendiri atau istrinya orang itu jelas di situ. Karena penyakit pertama suami istri dimulai dari handphone. Ciri suami yang nggak beres kalau handphone suami di password tidak bisa dipakai istri. Apalagi satu orang handphonenya 3, itu kupingnya piro. Kalau memang beres, handphone suami serahkan istri seminggu, biar istri nggak usah dipassword. Kalau handphone kok melekat terus, kamar mandi di bawah, tidur di bawah, disentuh marah-marah, itu udah suami-suami yang nggak beres. Untuk zaman milenial, suami zaman no. Maka kalau bisa, mulai hari ini suami punya handphone, suruh pakai istri seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Karena penyakit umum antara ketahanan rumah tangga ini karena tidak pernah kenal hadis Nabi. Sebaik-baik suami yang menyenangkan istri, sebaik-baik istri yang menyenangkan suami. Karena istri-istri sekarang lebih banyak menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Bapak, ibu-ibu, dengerin, walaupun nggak pernah lihat saya, tapi tolong perhatikan. Karena sebaik-baik istri itu yang menyenangkan suami. Karena istri-istri sekarang itu lebih pandai menyenangkan suami orang. Kalau mau keluar rumah, dandan sampai hijaber itu 12 meter hijabnya itu. Udah diputer sana puter ini, naikkan turunkan lagi, naik turun. Dikumpulkan di tengah sini. Jadi nek mlaku koyo nggawa sampah ning dinding, masyaallah. Itu namanya turban. Ada 99 tutorial jilbab, ibu pasti belum punya. Saya lihat di atas tuh standar banget, itu desa banget itu. Jilbab yang bagus gak boleh seperti itu, cuma 2 warna, harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau, menjulang tinggi. Dan yang bagus gak boleh lurus itu, harusnya miring separuh, kena mata satu kayak bajak laut. Itu istri-istri sekarang. Begitu kalau mau keluar rumah, tapi di rumah kadang-kadang suami datang, ya Allah daster seminggu digantung dipakai, digantung dipakai, digantung dipakai. Suaminya cukup guru besar, sudah guru besar di UGM, tapi di rumah kadang-kadang istri daster 1, penitine 6, masalah luar biasa. Keluar rumah Bulgari, Pilkardin, Lacoste, Dolce Vita, Estée Lauder, begitu diwanginya, di rumah bau balsem, PPO, Remason. Kerudungnya bagus kebuka, putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pastung, luar biasa. Ilfil tahu nggak Bu? Sementara di rumah, maka hati-hati ibu-ibu kalau ada suami suka golep. Karena rumput tetangga lebih hijau itu ada di lapangan golf. Kedi itu jauh good looking daripada di rumah. Mohon maaf, postur tubuhnya aja kutilang, kurus tinggi langsing kayak biola, kayak gitar. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Sana kayak biola, di rumah kayak gentong. Masya Allah, luar biasa. Maka senangkan suami, itu penting Bapak Ibu. Ibu pengen surga? Gampang, senangkan suami. Kalau suami ibu senang dengan lipstik warna hijau, maka pulang dari ini beli lipstik warna hijau, oleskan ke seluruh wajah ini semuanya, oleskan biar semangat. Karena ini kepuasan. Mohon maaf, karena saya kalau umroh haji sering dititipi lipstik warna hijau, 1 kotak isinya 12, akhirnya 14 rial. Itu hijau kalau dioleskan sebentar, tapi nanti lama-lama merah. Itu enggak seperti lipstiknya ibu-ibu sini. Kadang-kadang lipstik itu lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Masya Allah. Mungkin kayak sarapannya ayam mentah. Masya Allah. Mungkin
ngombene minum darah itu mungkin luar biasa. Bapak Ibu yang senangkan, sampai kalau ada seorang wanita mencium tangan suami atas keridhaannya, atau suami mencium kening istri atas keridhaan keduanya, itu dinilai pahalanya kayak mencium Hajar Aswad. Mencium tangan suami saja sudah kayak mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau tangannya suami itu hitam. Jadi Hajar Aswadnya itu berasa sekali, luar biasa. Kebersamaan. Sampai kalau ada suami istri gandengan seperti ini, mohon maaf, suami istri gandeng seperti ini dengan dipadukan antar jari jemari ini, maka dosa-dosa bisa gugur dari celah-celah jari suami istri ini. Maka saya rekomendasikan mulai besok pagi, suami istri, pinjem tangan istri, terus keliling komplek malam-malam, pagi-pagi ngapain? Gugurkan dosa. Luar biasa ini. Indah sekali Islam mengajarkan. Ini adalah kebersamaan penting, karena mohon maaf, sekarang juga suami-suami lebih banyak menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau istri orang curhat, dikasih nomornya, handphonenya dikasih. Tapi begitu istrinya yang curhat, kadang-kadang gitu aja ceritain. Karena kepuasan wanita ini nggak tahu psikologi. Psikologi wanita itu sederhana. Kalau ada istri zaman kok stres gampang, diajak ke mall, insya Allah stresnya hilang. Pindah ke suami, biasanya gitu. Makanya kok suami istri di mall tuh gandengan kenceng. Saya pikir karena mesra, ternyata kalau nggak digandeng ngambilin apa-apa di rumah masalah. Seorang suami, mohon maaf, suami istri, suami ini kalau bisa dengarkan istri kalau curhat, karena kepuasan wanita itu di air mata, terutama air mata bahagia. Karena laki-laki wanita itu mohon maaf seneng juga nangis, susah juga nangis, ketinggalan kereta aja nangis. Dikala kalau nangis tuh keretanya mundur lagi gitu. Kepuasan wanita kalau bisa nangis di pelukan suami. Maka kalau ada istri kok nangis, biarkan dia. Walaupun sudah 12 kali diceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Gitu ya, biarkan dia sampai air matanya habis. Kalau perlu tambahin air. Ini habis ya air mata. Dan itulah kepuasan istri. Sampai membangun kebersamaan ini. Rasulullah kalau minum, kalau ada, tapi ini nggak ada. Boleh pinjam, Ustaz? Boleh pinjam. Ini karena kalau nggak pakai gesture itu kurang mengena, kurang ta'asur fil qaul. Rasulullah kalau minum, sebentar. Hanya diminum separuh. Kenapa? Karena Rasulullah pasti menyisakan untuk istrinya, yang separuh ini pasti untuk istrinya. Dan hebatnya Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, kalau minum pasti di mana bekas Rasulullah menempelkan bibir. Jadi kalau Rasulullah di sini, maka meminumnya di sini. Enggak seperti sini, Bapak sini dah, aku sini. Ya sudah. Ditempelkan. Bahkan kalau makan apel, kalau ada. Ya, sorry. Kalau makan apel, maka di mana gigitan Rasulullah, maka gigi itu oleh Ummul Mukminin dibikin persis sama di mana gigi tadi menempel. Enggak seperti dosen UGM. Bapak sini belum gosok gigi, ganti. Tapi satu ketika Rasulullah pernah minum, dihabiskan. Maka Ummul Mukminin katakan, sisakan untukku. Kenapa aku habiskan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Maafkan ya Humairah, itu panggilan Aisyah. Istri Rasulullah namanya Aisyah, tapi gak pernah Rasulullah manggil Isah, gak pernah. Kalau manggil ya Humairah, si merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan, kayak apel Australia, bukan apel Malang, apel Malang hijau, apel Australia. Jadi mohon maaf, jadi apa ya, kayak delima, jadi cemokot, gimana ya, jemiwit gitu, gimana, matanya itu cemulek, gimana ya, hidungnya itu kemitus, bodinya itu kemelon. Gitu. Sorry Kang Hair, nggak tahu artinya, mohon maaf. Saya nggak suka orang Sunda itu karena nggak kompak. Ya, di Jawa ini opo, di Indonesia apa,
orang Betawi ape, sampai Sumatera masih apo. Begitu tempatnya Kang Aher naon. Nggak kompak. Apa kok naon, gimana Kang Aher? Naon itu tuh lampu, itu lampu. Sisakan untuk maka, karena nanti mohon maaf pasangan ini. Jadi memang pipinya Aisyah itu paling cantik, paling muda, paling yang perawan satu-satunya istri Rasulullah cuman Aisyah. Jadi cantik. Maka kalau manggil yang Hesi Minah Delima. Kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada. Tadi saya lihat atas nggak ada. Itu di pojok nggak kayak apel, itu kayak salak. Orang Sleman, salak pondok. Salak gading nggak apa-apa, kuning nggak apa-apa. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suaminya hitam nggak boleh panggil black si black, nggak boleh. Suaminya bodak panggil tak bodak nggak boleh. Istrinya gemuk nggak boleh panggil dut nggak boleh. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing lang sing. Nah, itu menyinggung perasaan. Buatlah panggilan yang menyenangkan, dan itu ciri suami istri untuk membangun kedaulatan rumah tangga, membangun ketahanan rumah tangga. Kalau memang gemuk, panggillah dengan panggilan yang baik. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu, indah sekali. Maafkan kami ya Humairah, saya tadi terlalu haus, maka saya habiskan. Oh, kalau memang terlalu haus, saya bikinkan lagi. Maka buru-buru Ummul Mukminin langsung ke dapur, dan sampai di dapur nyaris pingsan. La haula wala quwata illa billah, naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, karena bikinnya minum tadi sebelum subuh sehingga gelap. Karena di dapur ternyata apa Bapak Ibu semuanya, garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah latutan garam, maka oleh Rasulullah dihabiskan. Itulah hebatnya suami, hebatnya Rasul, menjaga perasaan istri. Karena kalau ini tidak dihabiskan pasti dimakan Ummul Mukminin, itu guilty feeling pasti ada, mohon maaf pasti ada rasa bersalah, dan itulah jaga perasaan istri. Maka bapak-bapak kalau punya simpenan, tolong jaga perasaan istri itu, jaga. Simpenan uang itu loh, simpenan uang itu. Bapak Ibu semuanya, karena wanita sekarang ini mohon maaf itu lebih banyak yang apalagi materi-materi itu semuanya, maka simpenannya yang bagus-bagus supaya nggak menyinggung perasaan. Karena kalau cari istri jangan cari wanita yang pinter cari duit, karena itu banyak musibah dalam rumah tangga. Karena duit itu ditaruh di mana aja ketahuan, karena pinter cari duit. Udah untuk selip-selip buku bacaan aja itu dosen UGM biasa kan selip-selipannya itu tetap ketahuan. Katanya udah habis, ini apa ini di dalam buku masih ada uang, itu uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan betul ketahuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka begitu rupa menjaga perasaan istri. Maka ibu-ibu untuk mengetahui kualitas suami ibu, besok pagi subuh sahur bikinkan minum, kasih garam 5 sendok, serahkan pada suami. Kalau nanti disemprotkan ulang atau apa, lah itu kualitas suami ibu. Atau malah wong wedok micek tadi, masya Allah luar biasa. Maka ini kebersamaan penting, dan jaga perasaan itu. Maka mohon maaf, pesan penting, karena ayat berkaitan dengan suami istri, surat An-Nisa ayat 19 salah satunya adalah suami-suami jangan suka menyakiti hati istrinya. Sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istrinya, dan aku kata Rasulullah orang yang sangat baik kepada istriku. Jangan buat tangisan wanita, karena wanita kalau itu nangis berarti Anda telah menyakiti hati keluarga besarnya. Kita itu ngambil sudah dalam keadaan sudah lulus, tinggal nikahi, nggak biayai, nggak apa, maka dibuat nangis. Karena tangisan, air mata wanita itu mahal harganya. Air mata wanita itu kalau nangis, itu air mata itu merusak eyeliner, eyeshadow, masuk bedak semuanya hilang. Laki-laki nangis, cuci muka aja sehari belum tentu 2 kali itu namanya. Maka perhatikan suami istri. 1, banyaknya perceraian. 2, banyaknya perselingkuhan. Perselingkuhan ini terjadi karena apa? Kurang pandai untuk melihat ini. Makanya kata-kata sakinah, sakinah itu ada 4 makna. Sakinah bisa berarti tempat tinggal. Maka kalau orang Arab tanya itu aina taskun, di mana kamu tinggal?
Maka orang yang sakinah dia sangat kerasan di rumah. Makanya kalau ada dosen-dosen kok suka telat ke kantor itu Pak Rektor, itu karena dia sakinah. Iya, karena dia kerasan di rumah. Karena bentuk sakinah itu dia kerasan di rumah, pulang dari ngajar segera pulang ke rumah. Lah itu sudah, ini namanya sakinah. Sakinah juga berarti sikin. Sikin itu pisau. Itu dipakai surat Yusuf ketika Zulaikha dihina. Allah, Zulaikha itu tertarik sama berondong, tertarik sama itu semuanya, sama pembantunya sendiri, budaknya sendiri. Maka oleh Zulaikha itu dikumpulkan, terus dikasih sikin, dikasih pisau. Ketika sudah siap dengan mengupas buah, maka Yusuf dipanggil. Yusuf, kamin. Maka Yusuf keluar, dia waqata'a aydiyahunna. Dia mengiris jari-jarinya itu enggak berasa karena melihat Yusuf yang ganteng itu. Karena Yusuf itu terkenal orang kegantengannya, separuh dari kegantengan dunia itu sudah diberikan Nabi Yusuf. Tinggal seperempatnya untuk para nabi dan orang yang sudah mati. Seperempat ini untuk orang yang masih hidup. Jadi Luna Maya itu tik, atau Rano Karno tik, Bapak itu tik itu. Wijayanto keluar agak sedikit semangat. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka nanti sakinah itu ketika orang bisa nasihati suami, nasihati istri, tapi terhipnotis, tidak menyakitkan hati. Maka orang yang tidak saling menyakiti hati suami pasangan ini, ya saya nunggu ini, ya. Sudah, waktunya habis. Sudah. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saja itu. Iya, saya memang nunggu apa. Baik, sakinah. Maka sakinah diisi dengan mawaddah. Hubungan suami istri dengan mawaddah. Dari kata al-wadud. Allah mengikat hubungan suami istri dengan namanya sendiri dari Asmaul Husna. Al-wadud, yaitu hubungan yang tanpa pamrih. Mawaddah, bukan mahabbah. Kenapa? Karena mahabbah itu cinta tapi ada pamrih. Seneng sama suami karena masih ganteng, masih kaya. Seneng pada istri karena cantik. Kalau wanita karena kecantikan, di mata laki-laki kecantikan wanita tidak permanen. Justru kalau pengen kekeh, paling konsisten, cari aja pasangan yang jelek. Insya Allah sampai tua pun jelek terus. Sudah mati pun jelek, jadi lebih istiqomah. Wanita nggak cantik, jangan mengandalkan kecantikan. Ibu cantik di mata laki-laki sesuai dengan usia. Di bawah 20 tahun, ibu kayak sepak bola yang seneng 22 orang rebutan satu bola. Tapi ingat, kalau sudah mulai 25 tahun sudah berubah menjadi bola basket yang rebutan cuma 10. Kalau udah 30 tahunan, mohon maaf, itu ibarat bola udah bola pingpong, bola tenis, rebutan 4 orang, paling 2 orang. Kutunggu jandamu. Tapi kalau udah 40-an tahun, mohon maaf, ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, ganti bola, ganti bola. Maka jangan, karena sering, mohon maaf, hubungannya masih mahabbah. Apalagi ibu-ibu, kadang-kadang ada uang abang disayang, nggak ada uang abang, nah pelakunya ada di atas tuh, masya Allah. Ibu kalau mau nyuci baju belum dimasukkan mesin cuci, kok ada dolar, ibu ambil apa diserahkan suami? Ambil. Oh, maling semuanya. Maka hubungan mawadah, karena mawadah maka hubungannya tanpa pamrih. Maka suami gaji istri, jangan tergantung layanan istri, karena itu adalah ini hubungan yang mawadah. Lu biasanya 10 juta, ini 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak, ini kurang kepotong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Lu biasanya 10 juta, ini 9 juta 700, kurang 300 ribu. Lihat istri kamu miring, potong 300 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga ibu-ibu, jangan melayani suami tergantung gaji. Minum pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 600, mana yang 600 ini. Cucian nggak boleh, kurang 800. Enak-enak berhubungan suami istri, harus stop, stop gimana? Yang 700 mana? Nanti kita lanjut, nggak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya hubungan Anda adalah mawaddah. Maka jangan sampai ada perceraian, jangan ada perselingkuhan, jangan ada disharmoni. Apa yang paling penting untuk kita bangun? Maka wa'asiruhuna bil ma'ruf. Saling pengertian itu menjadi penting. Karena mohon maaf, suami istri ini kuncinya adalah sabar, syukur, fikir, zikir. Karena apa? Sering harapan tidak sama dengan kenyataan. Sebelum nikah dan setelah nikah itu berbeda. Maka harus sabar. Kenapa harus sabar? Nanti ada yang disyukuri.
Begitu kuncinya dalam surat An-Nisa ayat 19. Kalau kamu nggak suka pada pasangan, sabar. Kenapa? Karena nanti Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Istri saya dulu kutilang serang gemuk, gendut, gemrut. Alhamdulillah. Justru istri yang gemuk, di balik kegemukannya pasti punya banyak kelebihan. Pasti. Minimal kalau nanti mohon maaf kok rumahnya kebanjiran, nggak usah cari pelampung. Wah, begitu. Ayo tengkurap, mama tengkurap, dan mobilnya jelek aman karena airbagnya itu siap terus semuanya. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Maka sabar, syukur, fikir, teruslah anda menuntut ilmu, zikir. Mustahil anda akan jadi keluarga sakinah mawaddah kalau tanpa ada ibadah. Maka Ramadan kita jadikan untuk bulan untuk ketahanan keluarga, karena sekali lagi karir sehebat apapun anda boleh jadi rektor, habis rektor itu jadi menteri, itu biasanya. Itu biasanya ya. Rektor, habis rektor, menteri, itu semuanya tidak ada artinya kalau keluarga berantakan. Maka jadikan Ramadan ini momen untuk menjadi ketahanan rumah tangga kita. Dan yang kedua seharusnya masuk kepada parenting, tapi di Ramadan yang akan datang. Setahun lagi kalau saya masuk daftar, kalau enggak ya enggak masuk. Saya sementara itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah diingatkan waktunya habis. Mungkin biasanya ada dialog enggak? Mungkin Bapak-bapak ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Baik, sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sana ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu jam 2 malam di Indosiar, jam 4 pagi di Kompas TV, jam setengah 7 di TV One, jam 4 sore di TVRI Nasional, jam 6 sore di Trans 7, jam 4 pagi di... Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Udah gimana? Saya yakin dan membuktikan kalau semua orang tahu nilainya Ramadan, maka seluruh orang pasti berdoa supaya semua bulan jadi Ramadan. Dan saya termasuk yang yakin banget terhadap hadis itu. Seandainya semua bulan itu Ramadan, Masya Allah. Wallahu muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.